Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Laras, seorang psikolog klinis. Dan hari ini kita masih akan membahas topik kita hari ini terkait kesejahteraan subjektif pada lansia. Nah Kak Laras, tadi terakhir kita sudah membahas kira-kira gimana sih ciri-cirinya lansia jika sudah memiliki kesejahteraan subjektif yang cukup tinggi begitu ya. Tadi mulai dari komunikasinya juga lebih enak begitu dengan keluarga, kemudian lebih menerima, lebih fleksibel begitu ya. Juga lebih bisa mengontrol emosi kurang lebih begitu. Nah, pertanyaannya juga selanjutnya adalah kira-kira apa sih yang terjadi begitu Kak kalau misalnya lansia begitu, orang yang sudah tua itu tidak mencapai pada kesejahteraan subjektifnya, apa yang terjadi Kak? Jadi kalau misalkan tadi sudah dijelaskan juga ya, soal komponen kesejahteraan subjektif itu apa saja, gitu kan, dari emosi dan kognitif. Betul. Nah kalau misalnya ternyata ini kesejahteraan subjektifnya rendah, itu kan berarti memang ada sesuatu ya yang terjadi dalam kedua proses di komponen itu, begitu. Yang jadinya tentu emosi negatif itu lebih menguasai, lebih mendominasi dari diri orang tersebut. Dan tentu kita tahu ya, kalau kita sendiri terlalu penuh emosi negatif kayak sedih, kecewa, marah gitu, tentu kita akhirnya memandang lingkungan sekitar itu juga buruk gitu ya. Kayak kenapa sih kok hidupku gini? Kenapa sih orang lain itu lebih baik hidupnya daripada saya? Kenapa sih? Jadi kayak ya membandingkan juga seperti itu. Khususnya kalau ya pada lansia memang ada beberapa kesamaan gitu ya. Jadi memang ketika akhirnya dia lebih rendah kesejahteraan subjektifnya itu ya lebih sering ini ya, kalau bisa dikatakan kayak merenungnya tuh lebih kayak yang diem, karena ya nggak tahu nih perasaan dia tuh kok ngerasa kok nggak puas ya kan hidupnya ya, kok anak-anak aku nggak perhatian ya sama saya gitu. Jadi komunikasi juga akhirnya nggak lancar gitu, karena sudah merasa ada istilahnya label negatif gitu di dirinya dia. Kok anakku kok gini ya, kok aku nggak bisa gini ya gini. Jadi ya ketidakpuasan akan kondisinya dia itu ya akhirnya ya berdampak ya banyak penyesalan pada akhirnya gitu. Jadi tidak puas teruskan dengan kehidupan itu sendiri, sehingga ya pada akhirnya kita juga kesulitan lah ya untuk bergerak gitu ya, karena jadinya mikirin yang lalu-lalu terus, jadi nggak produktif. Padahal sebenarnya kan bisa melakukan beberapa hal-hal kecil gitu ya, yang mungkin bagi kita tuh remeh-temeh, tapi padahal untuk para lansia beberapa aktivitas kecil itu sangat penting juga untuk ya biar tetap bergerak. Itu kan sangat dianjurkan ya untuk lansia ya, karena dengan kita yang terus diam gitu ya, terus merenung kan, even bukan lansia pun juga nggak bagus juga gitu kan. Jadi apalagi ketika masa muda itu udah nggak bagus, berarti kan kok di kondisi lansia punya potensi yang lebih nggak bagus lagi, karena kan secara fisik juga sudah tidak seoptimal kita gitu kan. Jadi ya ada kaitan juga dengan imun, jadi stres itu kan juga ya bisa memunculkan beberapa kondisi-kondisi medis tertentu begitu kan. Jadinya ya akhirnya mungkin ada punya sakit tertentu ya, akhirnya ya taraf hidupnya juga akhirnya tidak sepanjang yang mungkin semestinya seperti itu. Kemudian ada beberapa juga fenomena seperti post power syndrome, itu juga salah satu hasil kalau misalkan kesejahteraan subjektif itu tidak tercapai pada lansia, Kak? Enggak sih gitu ya. Jadi kalau post power syndrome itu kan sebenarnya suatu peristiwa gitu ya. Nah sekarang bagaimana dia menghadapi post power syndrome itu yang menjadi penting gitu. Kalau dia mungkin pasti memang tentu susah kan, ketika yang biasanya aktif punya power kayak di sehari-hari sekarang pensiun di rumah aja kan, jadi kayak clueless ya, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kita nggak bisa pungkiri memang ada perasaan negatif di sana, kayak kesel, terus ngerasa tidak berdaya, itu pasti tetap ada. Cuma sekarang bagaimana cara kita memandang itu sebagai satu kesempatan baru gitu. Mungkin bisa diingat-ingat lagi hobi kita apa sih gitu. Jadi bagaimana kita akhirnya bisa meng-counter balik peristiwa yang tidak menyenangkan itu menjadi kesempatan, ya itu bisa membantu untuk meningkatkan lagi kesejahteraan subjektif yang dimiliki. Dengan beberapa aktivitas berarti ya. Berarti memang kalau aktivitas-aktivitas sederhana, misalkan seperti senam lansia, begitu, berkebun itu juga ternyata benefit banget untuk lansia. Iya, benefit banget gitu. Jadi mereka punya aktivitas, kemudian masih memiliki tanggung jawab gitu ya, Kak. Jadi
ketidakbermaknaan itu berkurang begitu untuk lansia. Nah, ke dampaknya ini Kak, dampak positifnya lah. Kalau misalkan kesejahteraan psikologi ini sebenarnya untuk individu seperti apa sih Kak? Tentunya tadi kesehatan itu ya. Oke, Jadi karena kan memandang kehidupan baik, kita juga berusaha menjaga pola hidup kita juga dengan baik gitu ya. Jadinya kan juga taraf hidup kita lebih panjang begitu. Selain itu tentu kita bisa meregulasi emosi kita. Jadi kita bisa mengelola emosi kita lebih baik gitu. Jadi tidak menghakimi bahwa ada emosi negatif tuh ya tetap ada, tapi bagaimana kita tidak terlalu larut, ya tidak terlalu terbawa gitu. Jadi kita mengabaikan beberapa hal lainnya. Jadi kita bisa memanage itu dengan baik. Lalu kita istilahnya punya daya lenting. Daya lenting itu istilahnya kalau dalam kehidupan kita ketika kita terpuruk, kita mampu melihat sisi lain dan kita bisa bangkit kembali. Lagi, resilience gitu. Ya, resilience itu. Jadi itu yang membantu kita untuk bisa melewati berbagai macam istilahnya tugas-tugas perkembangan, konflik-konflik perkembangan yang kita temui. Jadi itu kayak core gitu sih jadinya. Sehingga ya pada akhirnya ya relasi juga baik gitu ya, terus juga produktivitas juga baik gitu. Jadi ya merembet ke semua hal jadinya gitu. Dan keluarga di sekitar lansia juga jadi lebih positif begitu ya Kak ya, karena lansianya juga bisa menghandle diri mereka begitu. Nah, tadi itu adalah beberapa dampak positif dari kesejahteraan subjektif gitu. Nah, yang sering menjadi pertanyaan itu kan kadang kita di lapangan kita agak sulit berkomunikasi dengan lansia ya Kak ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan karena mungkin perbedaan cara pandang, kemudian pengambilan keputusan, terus lansia juga lebih antisipatif begitu sehingga muncullah konflik-konflik itu. Kalau dari pengalaman Kakak sebagai seorang psikolog klinis nih, deal with lansia itu sebenarnya gimana sih Kak caranya supaya kita satu cara gitu supaya bisa mengerti lansia itu seperti apa? Jadi kan tadi emang susah-susah gampang gitu ya. Jadi kita memang perlu melihat dulu karakteristik dari lansia ini gitu. Sebenarnya juga cara menghadapi ini hampir sama dengan kita juga menghadapi beberapa orang di lingkungan kita gitu kan, karena kan ya sebenarnya lansia tuh bukan berarti dia yang benar-benar eksklusif atau apa, tapi kan kita sama-sama manusia, hanya saja di rentang usia yang berbeda, di generasi yang berbeda, punya berbagai macam latar yang berbeda. Jadi itu kita perlu juga pahami dulu gitu kan. Kakek, nenek kita atau ibu, bapak kita itu kan kita sudah kenal gitu ya dalam jangka waktu lama pasti dari kita lahir bahkan gitu ya. Jadi memang terkadang kita punya label-label yang kita buat sendiri terhadap orang tua kita, terhadap nenek kakek kita. Label-label tuh misalnya kayak, aduh nenekku tuh pemarah banget, susah deh dia ngomong gini-gini penilaian gitu ya? Iya, penilaian gitu. Jadi itu yang membuat belum apa-apa tuh sudah stuck di pola pikir itu. Aduh kayaknya susah deh, nggak mau deh, aduh soalnya dia gini banget, gitu ya. Dia gini gitu kan. Tapi kenapa dia gitu? Itu yang menjadi pertanyaan kan sekarang. Karena pasti ada reasonnya kenapa dia pada akhirnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah kita terkotak-kotakan dengan penilaian kita, jadi kita juga susah ngomong, ya kalau lawan bicara kita menghadapi kita yang seperti itu kan tentu udah nggak suka juga, itu kan belum apa-apa kok udah malah responnya nggak bagus gitu kan. Ya jadinya apalagi dengan kita sudah ada relasi sebagai anak ibu gitu ya, saudara gitu ya, atau kakek nenek kan jadinya lebih mudah buat kita tuh akhirnya ya udah marah-marah aja gitu ya. Lebih bebas kita kayak tidak menjaga sikap atau lainnya kan, jadi bisa berkonflik pada akhirnya begitu. Padahal kalau kita benar-benar balik lagi lihat gitu ya dari karakteristik tadi gitu ya, terus juga tidak terkotakkan dengan penilaian yang kita punya gitu ya. Coba melihat dari sisinya mereka tuh bagaimana gitu ya. Kalau mereka sering rewel, nanyain kayak udah makan, kok nggak kesini atau apa, hal-hal sederhana sederhana gitu. Padahal sebenarnya di fase-fase itu juga ya mereka bertanya itu ya karena ingin bisa berkontribusi juga di kehidupan kita. Kayak jadi dia pengen dilibatkan gitu. Karena kan kalau udah umur 60 ke atas kan aktivitas nggak banyak gitu ya, lebih banyak di rumah ataupun mungkin memang kegiatan-kegiatan banjar gitu kan. Jadi 24 jam tuh terasa panjang bagi mereka. Kalau kita kan 24 jam tuh kurang banget gitu ya, kayak pengen 30 jam satu hari kayak gitu kan. Nah jadinya ya mereka melakukan hal-hal kecil begitu tuh apa sih kok nyebelin banget sih atau apa gitu ya. Atau mungkin ada beberapa sudut pandang yang tadi kita bahas itu ya Nitya ya, yang berbeda karena kan pandangan kita ketika masih muda itu ya nggak apa-apa, coba aja eksplor, kan ada banyak kemungkinan. Sedangkan ya untuk para yang sudah ada lansia, sudah
memahami pahit manisnya kehidupan. Jadi mungkin ya kita sama-sama itu ya menurunkan ego masing-masing gitu. Kalaupun ternyata lansianya susah gitu kan, posisi kita di sini untuk lebih memahami gitu. Karena kan memang tentu susah ya untuk membuat seseorang tuh berubah begitu ya, karena karakteristiknya kan sudah terbangun dari sekian puluh tahun gitu ya. Iya. Dan memang untuk ketika di usia lebih lanjut emang akan lebih susah gitu, karena kan dari pola pikirnya juga sudah berbeda gitu. Betul. Karena ada tahap pola pikir yang berkembang secara optimal tuh sampai tahun berapa tuh sudah terlewati bagi mereka gitu kan. Jadi memang ada beberapa prinsip atau idealisme yang masih sama terbawa begitu, dan susah juga menerima perubahan yang ada di lingkungan kita sekarang karena kan berbeda ya, berbeda generasi, berbeda cara gitu kan. Turunkan ego, terus ya perhatiin gitu ada apa sih reason di balik itu. Jadi ketika menghadapinya pun kita juga tidak yang terkotakkan ya dengan penilaian kita gitu. Dan perlu diperhatiin juga baik ini dengan lansia ataupun bukan lansia, timing untuk berbicara itu. Kalau emosi emang lagi tinggi-tingginya gitu ya, kayak misalnya diam dulu ya. Udah ngomong apa sama-sama tinggi, ya coba redakan dulu gitu, baik kita maupun lansia. Jadi kayak berjarak aja dulu, maksudnya kita ngapain dulu lah gitu, meredakan gitu. Nah nanti tunggu waktu yang enak gitu ya, ataupun kita mau membangun suasana yang enak dulu gitu, misalnya kayak pas minum teh sore-sore kan sering ya pada lansia tuh kayak seneng ngeteh atau makan apa gitu kan, baru ngapain gitu kan biasanya ya. Jadi momen-momen kayak gitu diajak ngomong dengan kita juga lebih menata gitu ya, apa sih yang perlu diomongin gitu ya, jadi ya lebih enak jadinya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal simpel yang perlu dilatih sedikit-sedikit ya. Gitu. Karena kalau kita juga berbicara nanti pun kita juga akan jadi lansia gitu ya. Jadi kita harus mempelajari dulu sebenarnya seperti apa karakteristik dari lansia itu. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya itu adalah gimana sih caranya kita untuk menjaga kesejahteraan subjektif itu untuk diri kita maupun lansia, tapi kita akan bahas di segmen setelah satu ini, Kak Laras. Saudara, setelah ini kita akan membahas kira-kira bagaimana caranya untuk menjaga dan juga mempertahankan kesejahteraan subjektif, tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.